Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Senin tanggal 24 Juni tahun 2024 adalah Hari Raya Kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Ayah Yohanes ialah Sakaria, seorang imam di Yerusalem, sedangkan ibunya Elisabet, seorang putri keturunan kaum Harun. Kedua orang tua ini terkenal saleh, tetapi tidak kunjung mempunyai anak sampai hari tuanya, sebab Elisabet mandul. Harapan akan datangnya anak membuat mereka berdua tetap berharap kepada Tuhan dan setia dalam doa. Doa mereka pun dikabulkan Tuhan. Malaikat Gabriel yang memberi kabar gembira tersebut kepada Sakaria. Sakaria yang ragu dengan berita tersebut pun menjadi bisu dan tidak dapat berbicara sampai Yohanes lahir. Yohanes Pembaptis ditugaskan untuk membuka jalan bagi Kristus dan memperkenalkan Yesus sebagai Al-Masih. Yesus sendiri menyebut Yohanes sang nabi, bahkan lebih besar daripada para nabi. Oleh karena itu, kelahirannya sungguh menggembirakan banyak orang. Namun sebagaimana nabi-nabi lainnya yang ditolak dan dianiaya oleh umat karena pewartaannya, Yohanes pun mengalami hal yang sama. Ia meninggal dengan kepala dipenggal karena membela kebenaran. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 49 ayat 1 sampai 6. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak aku ada di perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, "Engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku." Tetapi aku berkata, "Aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia. Namun, hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Tuhan telah membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hamba-Nya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allah yang menjadi kekuatanku sekarang berfirman, "Terlalu sedikit bagimu
kalau hanya menjadi hambaku untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Maka aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari Kisah Para Rasul bab 13 ayat 22 sampai 26. Pada suatu hari Sabat di rumah ibadat di Antiokhia, Paulus berkata, "Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja umat-Nya. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, 'Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendak-Ku. Dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus.' Menjelang kedatangan Yesus itu, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika hampir selesai menunaikan tugasnya, Yohanes berkata, 'Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi dia akan datang kemudian daripada aku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak.' Hai saudara-saudara, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66 dan ayat 80. Pada waktu itu, genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapanya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada Sakaria untuk bertanya nama apa yang hendak ia berikan kepada anaknya itu. Sakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Sakaria dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah.
Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia kemudian tinggal di padang gurun sampai tiba harinya ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menjadi apakah anak ini nanti? Setiap kelahiran manusia adalah suatu keistimewaan. Hal itu benar bukan hanya karena ia berproses sebagai karya penciptaan Allah yang terus berlangsung, tetapi juga memastikan keberlanjutan hidup di bumi. Kelahiran Yohanes Pembaptis yang kita pestakan hari ini lebih istimewa lagi. Ia dikandung ketika orang tuanya telah berusia lanjut, dan Elisabet ibunya yang mandul, menurut perhitungan biologis normal, tidak lagi dapat mengandung. Kondisi itu tak pelak lagi memicu kehebohan yang bahkan terus berlanjut sampai 8 hari setelah kelahirannya ketika ia disunat dan diberi nama. Keistimewaan paling menonjol adalah karena kelahiran Yohanes Pembaptis memastikan bahwa Allah tidak berhenti berkarya dengan menciptakan manusia. Allah terus berkarya menebus dan menyelamatkan manusia. Yohanes Pembaptis memang menjadi utusan yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan, seperti sudah dinubuatkan Nabi Yesaya. Ia setia mengumandangkan seruan kepada umat Israel untuk bertobat dan memberi diri dibaptis. Makna yang terkandung dalam namanya saja telah mewartakan siapakah Allah bagi kita, karena Yohanes berarti Allah Maha Pemurah. Allah yang Maha Pemurah itu memang datang dan tinggal di tengah-tengah kita dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Dan Yohanes dengan setia dan taat telah terlebih dahulu mempersiapkan kedatangan Mesias Sang Penyelamat. Pertanyaan banyak orang, menjadi apakah anak ini nanti? Terjawab dalam tugas perutusan yang diemban Yohanes Pembaptis. Dengan cara hidup dan pewartaannya, Yohanes terus-menerus berusaha mengarahkan orang lain kepada Mesias, Sang Penyelamat dan kedatangan kerajaan Allah. Saudara-saudariku terkasih, kita perlu ingat segala keistimewaan yang menyertai Yohanes Pembaptis adalah anugerah Allah. Tanggapan terhadap keistimewaan itu seharusnya tidak berhenti pada kekaguman. Ia juga menjadi undangan untuk menjadikan diri kita yang telah menerima anugerah Allah karena permandian, warta kabar sukacita tentang Yesus Kristus. Barangkali kita tidak selalu dapat mewartakan Kristus melalui kata,
tetapi kita pasti dapat selalu dengan sikap dan tindakan membuka jalan agar lebih banyak orang dapat mengenal Tuhan Yesus Kristus. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.